Kita ke informasi arus balik saudara, mengurangi beban jalur arteri, polisi melonggarkan penerapan one way di ruas tol Trans Jawa. Saat ini sistem satu arah hanya berlangsung dari tol Kalikangkung Jawa Tengah hingga tol Jakarta Cikampek. Sistem satu arah yang sebelumnya berlaku hingga tol Halim, kini hanya diterapkan sampai kilometer 60 atau ruas tol Jakarta Cikampek. Selain pengurangan jarak one way, polisi juga menerapkan kontraflow untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalur arteri. Sementara itu jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama masih padat. Hal ini berdampak antrean di area gerbang tol. Meskipun mengantre, transaksi pemudik di gerbang tol ini masih berjalan lancar. Dalam tinjauan ke kilometer 72 tol Cikopo Purwakarta, Jawa Barat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan masyarakat masih ada lebih dari 46% pemudik belum balik ke arah Jakarta. Untuk mencegah penumpukan di puncak arus mudik malam ini, Menteri Perhubungan meminta pemudik menunda waktu pulang. Masih ada kurang lebih 46-47% yang belum mudik. Belum kembali. Belum kembali. Bayangkan kalau itu berlangsung malam ini. Nah, oleh karenanya satu sisi kami berkoordinasi untuk menyiapkan sarana prasarana, tetapi juga tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat menunda supaya baliknya besok atau lusa. Sementara itu kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta terus memadati jalur arteri Karawang menuju Jakarta, didominasi kendaraan pemudik roda 2. Arus balik di jalur arteri padat, mulai wilayah Simpang Jomin, Jalan Raya Klari, hingga persimpangan Pendai menuju Tanjung Pura. Polisi memprediksi puncak arus balik di daerah ini terjadi malam nanti dan telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, antara lain memberlakukan satu arah di sejumlah persimpangan, serta menambah personel di titik rawan macet seperti Pasar Tumpah. Imbas rekayasa one way di tol Jakarta Cikampek jalur arteri Karawang, Jawa Barat padat, terutama kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung dan Jawa Tengah sejak Minggu dini hari. Sementara jalur dari arah Jawa Tengah juga padat di sekitar Jalan Raya Klari karena jumlah kendaraan meningkat. Kendaraan yang melintas hanya bisa melaju dengan kecepatan sangat rendah, antara 10 hingga 20 km per jam. Di Tol Halim, Jakarta, arus lalu lintas masih ramai lancar. Arus lalu lintas dari arah Cikampek menuju Jakarta maupun arah sebaliknya berlaku normal tanpa rekayasa one way maupun kontraflow. Kita akan pantau kondisi terkini arus balik bersama jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Tol Halim, Jakarta Timur dan Putu Trisnanda di gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Selamat sore, Sisko. Masih lancarkah kondisi tol Halim saat ini? Apakah polisi masih menyiapkan rekayasa lalu lintas di titik Halim? Sisko. Untuk di titik ini hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat dilakukan pelonggaran rekayasa lalu lintas yang dilakukan di gerbang tol Halim yang akan menuju ke arah tol Jakarta Cikampek. Ihsan dan juga saudara, di mana dari pantauan kami untuk arus lalu lintasnya sendiri untuk kendaraan pribadi ataupun juga kendaraan pariwisata ini ramai lancar, baik yang dari arah Jakarta ataupun juga dari arah Cikampek. Sebagai gambaran ya, Ihsan dan juga saudara, sebelumnya untuk rekayasa lalu lintas dilakukan oleh pihak kepolisian karena adanya imbas sistem one way yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga jasa marga untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas ataupun juga kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta. Namun saat ini pelonggaran sudah dilakukan, jadi tidak ada sistem one way ataupun penutupan akses jalan masuk dari tol dalam kota menuju ke tol Halim ini, Ihsan dan juga saudara, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemudian akan menuju ke arah Bekasi ataupun juga Bandung melalui tol Jakarta Cikampek. Namun penting untuk diketahui masyarakat, di kilometer 66 hingga di kilometer 28, meskipun tidak ada pelonggaran di lokasi kami, namun di kilometer tersebut akan dilakukan sistem kontraflow untuk kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta. Hal ini kemudian dilakukan untuk menurunkan
jumlah kepadatan ataupun arus lalu lintas kendaraan-kendaraan yang berada di jalur arteri, khususnya adalah di kawasan Bekasi ataupun juga di kawasan Kalimalang. Mengingat ketika dilakukan sistem one way dan juga penutupan jalur di kilometer 0 tol dalam kota yang menuju ke akses jalan tol Cikampek ini, menyebabkan kemudian kendaraan pribadi yang menggunakan akses jalan tol ini kemudian dialirkan ke sejumlah jalur, mulai dari tol Jagorawi hingga juga Kalimalang, sehingga terjadi penumpukan kendaraan di sana, Ihsan dan juga saudara. Kenapa kemudian hal ini ataupun pengelonggaran dilakukan? Selain untuk meminimalisir jumlah kemudian kendaraan di jalur arteri karena ada pertemuan kendaraan roda 2 ataupun juga kendaraan roda 4, baik masyarakat yang berdomisili khususnya di Bekasi ataupun juga Kalimalang, hal ini juga dilakukan untuk mengalirkan kendaraan-kendaraan yang untuk menuju ke daerah Bekasi dan juga Bandung. Namun memang untuk sifat dari rekayasa lalu lintas khususnya di Tol Halim ini masih bersifat situasional, melihat apabila terjadi peningkatan ataupun sewaktu-waktu ada peningkatan volume kendaraan, mengingat bahwa tadi juga telah disebutkan juga oleh Menteri Perhubungan setidaknya masih ada 46% lagi kendaraan yang belum kembali ke wilayah ibu kota. Terkait masalah kembali ke wilayah ibu kota, memang dari pihak kepolisian khususnya di gerbang tol Halim utama ini setidaknya disiapkan 13 gardu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kembali ke wilayah destinasi di ibu kota. Namun memang yang disarankan atau dihimbau oleh pihak kepolisian, selain kemudian menggunakan gerbang tol Halim utama, dapat menggunakan gerbang tol lain yang lebih dekat dengan domisili, seperti misalnya via exit tol Jagorawi, via exit tol Jor Lingkar Timur dari arah Pondok Indah, kemudian via exit tol Jor Lingkar Timur Cakung Cilincing, dan terakhir ada via tol Wiyoto Yono. Inilah kemudian yang bisa dimanfaatkan masyarakat sehingga tidak terjadi penumpukan arus lalu lintas. Ihsan. Tidak ada penerapan one way maupun kontraflow saat ini di Tol Halim kilometer 3. Terima kasih Francisco Donsiano dari Halim. Kita bergeser ke Cikampek Utama, sudah ada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di sana. Selamat sore Putu. Putu, antrean sempat terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Seperti apa dinamika arus lalu lintas sejauh ini dan apa saja antisipasi di puncak arus balik malam ini? Ya, selamat petang, Ihsan dan juga saudara. Memang kalau untuk tren ataupun juga pola yang terjadi di gerbang tol Cikatama, tepatnya ada di KM 69 Karawang, Jawa Barat, ini memang akan selalu seperti itu karena ada transaksi yang harus dilakukan oleh pengemudi, di mana pengemudi diharuskan untuk melakukan tap kartu elektronik, kemudian melakukan pembayaran di gerbang tol Cikampek Utama, maka akan ada antrian. Tetapi yang kemudian menjadi sedikit berbeda jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya adalah untuk hari ini dari siang sampai dengan sore hari, ini memang antriannya tidak sepanjang biasanya karena volume kendaraan yang masuk dari siang sampai dengan sore juga tidak sepadat seperti beberapa hari yang lalu. Untuk lebih lengkapnya lagi, Isa dan juga saudara, saat ini juru kamera saya, Riki Sultana, akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana pantauan udara di kawasan ataupun juga di ruas tol Cikampek Utama sore hari ini. Anda bisa lihat melalui pantauan udara, Isa dan juga saudara, bahwa memang untuk arus lalu lintas sendiri di kawasan ini, meski ada antrian sebelum gerbang tol, tetapi setelahnya ini kendaraan bisa melaju dengan kecepatan antara 60 sampai dengan 80 km per jam. Bahkan untuk beberapa area di mana yang memang situasi lalu lintasnya ini cukup lancar, para pengemudi ini bisa memacu kendaraannya sampai dengan kecepatan maksimum di mana mencapai 100 km per jam. Meskipun ramai lancar, ada catatan, ada beberapa titik yang tetap harus diwaspadai seperti misalnya titik-titik penyempitan lajur, kemudian titik-titik rest area, ini juga harus diantisipasi. Diharapkan dengan antisipasi tersebut juga pengemudi bisa lebih waspada dan menghindari adanya potensi kecelakaan atau tubrukan ketika ada kendaraan yang bertemu dari masuk ataupun juga keluar rest area dengan kendaraan yang melaju di lajur tol. Untuk sampai dengan sore hari ini memang sistem one way ini masih diberlakukan, Ihsan dan juga saudara, dari gerbang tol Kalikangkung atau tepatnya dari KM 414 sampai dengan KM 66. KM 66 itu merupakan sudah masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek, masih diberlakukan one way, tetapi karena memang ada penumpukan jumlah kendaraan juga yang akan menuju ke arah Jawa Tengah di jalur arteri, sehingga pihak kepolisian ini melakukan relaksasi di mana dari KM 66 Jakarta Cikampek sampai dengan KM 47 di tol layang MBZ, lanjut lagi sampai ke KM 28 ini diberlakukan kontraflow, di mana
mana 2 lajur digunakan untuk arus balik kendaraan dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta, dan 2 lajur lagi ini nantinya akan digunakan untuk kendaraan yang menuju ke arah timur atau ke arah Jawa Tengah. Ini merupakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meminimalisasi adanya antrian kendaraan baik di arteri dan juga di tol. Ihsan, kembali ke Anda di studio. Masih ada penerapan one way dan juga kontraflow di tol Cikampek saat ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Sebelumnya ada Francisco Donasiano di tol Halim, Jakarta Timur. Terima kasih kawan-kawan.